Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menambahkan kemuliaannya pada tanggal 6 Agustus, dan kita mensyukuri mungkin selama 20 tahun saya jadi imam baru bisa keluarga bisa bareng-bareng, tetapi karena corona kita dapat kesempatan untuk bisa dengan cara seperti ini. Mari kita sejenak, kita menyadari betapa kita rapuh, dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sudah berdosa. Oleh sebab itu kepada Allah yang berkuasa, kepada sekalian, dan sekalian, supaya melakukan saya dalam Tuhan kita. Saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Tuhan kami. kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Karena hanya Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur dan Maha Mulia,
ketika Engkau mengukuhkan misteri iman yang baku dengan kesaksian Nabi Musa dan Elia, Engkau menyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi putra-Mu. Semoga kami mendengarkan suara putra-Mu terkasih, supaya kami layak menjadi pewaris dengannya demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Daniel. Pakaiannya putih seperti salju. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah di beribu usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih di bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia. Beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, nampak dari langit bersama awan kemauan, seorang serupa anak manusia. Dia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mbak Deni hilang. Ya, saya tak terus. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang Maha Tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita, awan dan kekelaman dan sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Guling-guling luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas Raja adalah Maha Tinggi di seluruh bumi. Sebab Engkaulah Allah, ya Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Di Engkau atas sangat seluruh bumi, dimuliakan di atas segala alam. di atas segala alam. Bacaan kedua. Suara itu kami dengar datang dari surga. Pembacaan dari surat kedua Santo Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Dia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa
ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas pintu yang tinggi. Dengan demikian, kami yakin makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa Yesus berubah rupa di gunung yang tinggi. Dalam tradisi memang menyebut Gunung Tabor, tetapi banyak para ahli memastikan tidak. Adalah peristiwa Yesus berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Ya. Sekali lagi, Yesus berbicara
dengan orang-orang yang sudah mati. Bahkan kedua orang ini, Elia dan Musa, itu pun dengan wajah yang bersinar seperti Yesus. Mereka berdialog mau menuju ke Yerusalem. Tentu ini juga tidak mudah bagi para murid untuk memahami apa artinya perubahan wajah yang mereka lihat itu. Tetapi satu hal yang mau dipesankan pada para murid adalah mengikuti Yesus ke Yerusalem, di mana di sana akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pembunuhan. Itu bukanlah akhir semuanya, tetapi juga ada sebuah kehidupan baru yang mulia sebagaimana para murid lihat, yaitu wajah yang bersinar seperti matahari. Sehingga perjalanan penderitaan yang akan dilalui oleh Yesus memberikan sebuah pengharapan agar para murid tidak lupa bahwa mereka telah melihat wajah yang mulia itu ketika mengikuti Yesus. Yang di perenungan kita adalah, apakah ketika kita mengikuti Yesus itu gambaran Tuhan yang mempunyai wajah yang mulia itu juga sudah menjadi pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga kalau ditanya oleh banyak orang, apakah yakin ikut Yesus itu mulia? Kita berani mengatakan yakin. Ikut Yesus adalah peristiwa kita akan memperoleh wajah mulia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Yesus menunjukkan wajah yang mulia terhadap orang-orang yang sudah mati pun. Tuhan menampakkan, lihat, dalam Dia ada keselamatan yang menunggunya, yang menantikannya, yang di penebusan akan memperoleh wajah yang mulia. Mungkin kita pun boleh menjadikan ini primadona dalam pewartaan Injil, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus diberi anugerah kesempatan melihat Yesus yang mempunyai peristiwa wajah yang mulia sebagai sebuah pengharapan akan iman ketika mengikuti Dia. Hari ini kita juga bersyukur untuk Suster Ervin yang tanggal 8 nanti akan ulang tahun, belum tentu bisa live streaming. Untuk Diakon Washington yang tanggal 21 nanti direncanakan tahlilan. Untuk ibu yang rindu untuk datang tapi tidak bisa datang karena usia dan juga keadaan ini yang tidak memungkinkan. Untuk Mas Jenang karena sekolah dan pekerjaan dan juga kesehatan pun juga tidak bisa datang. Untuk yang dari Filipina juga live streaming, silakan menangis di luar negeri sana, ya. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi Diakon Washington karena tidak ditunggui oleh orang-orang yang dirindukan. Yang mau datang hanya kakaknya saja, ya, padahal ditunggu itu Fadu, sama Nia, sama Arka yang ditunggu ponakannya, tapi itu ponakannya nggak mau datang. Ya. Mari kita bersyukur semuanya dan kita berdoa untuk Bapak yang sudah melalui kita menghadap Tuhan. Sekiranya Bapak sudah bahagia di surga, berdoa bagi keluarga, ibu, ponakan-ponakan, ipar, adik-adik, dan juga Diakon Washington yang akan menyiapkan, yang sedang menyiapkan hari-hari ini untuk tahlilan. Mari kita amin. Allah yang Maha Mulia, Engkau menganugerahi para murid-Mu untuk melihat kemuliaan. Biarlah ini juga menjadi tanda bahwa begitu Engkau ada sebuah jaminan
akan hidup yang mulia ketika di mana perjalanan kami di dunia ini berakhir. Tumbuhkanlah iman kami agar kami tidak putus harapan, tetapi kami percaya akan banyak rahmat-Mu yang telah diberikan. Kami persilakan doa spontan dari adik-adik dan juga dari ponakan atau dari ibu. Allah yang Maha Kasih dan Maha Cinta, syukur kepadamu ya Tuhan atas semua anugerah dan berkat yang limpahkan kepada keluarga kami. Terutama kami memberi anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik, menantu dan saudara-saudara yang baik. Dalam wajah saudara-saudaraku dan anak-anakku dan keluarga kami ya Tuhan, kami bisa memandang kemuliaan wajah-Mu. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memanggil sebagian besar anak-anak kami, Kau panggil menjadi pastor, suster, dan diakon. Kami ya Tuhan, hari jangan melakukan kesombongan dan kebanggaan kami, tetapi kami rendah hati, karena hanya kasih-Mu Tuhan, karena Engkau mampu memanggil anak-anak kami. Berilah dia kesempatan dalam panggilannya sebagai romo, diakon, dan suster. Juga untuk anak kami yang Kau panggil berkeluarga, berilah kurnia kudus, pilihlah di antara keturunan mereka ada yang Kau panggil menjadi pastor, buder, ataupun suster. Hanya kepadamu ya Tuhan aku percaya dan berharap. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami juga bebaskanlah keluarga besar kami, Narsisus Sepstardi, bebas dari COVID-19, sehingga kami bisa melayani Engkau, melayani pelayanan kami terhadap sesama. Limpahilah, penuhilah kami ya Tuhan dengan roh ilahi-Mu, supaya pun kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya kekuatan dari-Mu lah dan kasih-Mu dari-Mu, kami bisa menikmati kehidupan dan kebahagiaan di dunia ini. Tetapi kami pun selalu berharap kebahagiaan kehidupan yang kekal. Dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, dengan doa restu para kudus, khususnya Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga. Ya Tuhan, saat ini pada perayaan kemuliaan-Mu ya Tuhan, aku serahkan juga anak-anak keturunanku kepadamu ya Tuhan. Bungkuslah mereka dengan darah kudus-Mu, supaya mereka juga mampu menguduskan diri dan jiwanya, sehingga cita-cita-Mu Yesus, Engkau pernah bersabda, hendaklah kamu juga sempurna seperti Bapakku yang sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami di jalan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau siapkan. Ini semua ya Tuhan kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami juga mohon ya Tuhan secara khusus besok pada ulang tahun Suster Anastasia Ervingsi Agustin PNJ yang genap 47 tahun. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, mantapkanlah panggilannya, sucikanlah jiwanya, kuduslah jiwanya, dan besarkan semangatnya untuk melayani-Mu lewat pelayannya kepada sesama. Juga untuk diakon Ignatius Wasinto Dendra Kusuma SIK ya Tuhan, besok yang akan ditahbiskan tanggal 21 Agustus jam 8 di Bintaro ya Tuhan. Semua acaranya aku serahkan kepadamu, supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik demi kemuliaan-Mu. Juga bagi Romo Ignatius Aparis Fre Anggono PR Banjarmasin yang mewakili kami ya Tuhan, dari rumah sampai ke Jakarta, sampai kembali, bila dia keselamatan, kesehatan, kekuatan,
supaya bisa mendampingi adiknya dengan semangat pelayanan juga. Ya Tuhan, untuk Romo Paris juga, berilah dia kekuatan cinta kasih-Mu, karena saya hanya percaya kasih-Mu lah semua ini bisa terjadi pada keluarga kami. Untuk keluarga Sisilia Volistrio Wardani, ya Tuhan, berkatilah juga keluarga Sisilia Volistrio Wardani sekeluarga. Bimbinglah keluarga ini supaya juga mampu menyerupai keluarga kudus di Nazaret, sederhana, jujur, dan mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sendiri ya Tuhan sebagai orang tuanya, tanpa kekuatan dari-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu juga untuk membimbing anak-anak-Ku ya Tuhan. Maka berilah aku kekuatan, kesehatan, bimbingan roh ilahi-Mu, supaya kami sebagai orang tua menjadi tuntunan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, berpasrah diri, berpasrah hati kepada Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku bermohon, karena aku sendiri ya Yesus, Engkau berkata, kalau Engkau ingin menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Kalau ingin menyenangkan daku, selalu berharaplah kepadamu. Maka kepadamu ya Yesus, aku berharap. Roh Kudus datanglah dengan kekuatan, dengan kekuasaan bersama bersama yang tak bernoda, pada rahmat-Mu berkatilah ya Tuhan, kami mohon. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mendengarkan permohonan diucapkan oleh Ibu kami. Engkau mengetahui apa yang kami rindukan, dan Engkau akan menambahkan apa yang kurang yang sekiranya kami perlukan. Semua ini kami mohon kepadamu demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa di surga, Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, selamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Agung, berkatilah tingkah laku kami, berkat penampakan kemuliaan Putra-Mu. Usirlah kegelapan dari hidup kami, hapuskanlah segala noda dosa kami dengan memancarkan cahaya dunia, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama roh. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami berdoa. Malah bersyukurlah Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Dia Imam sejati yang kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurban ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan pelaksa surgawi dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan serahkan dan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah memwartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Petrus Bodeng Timan, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya untuk Bapak T.Y. Sutardi, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Sang Yusuf suaminya, bersama para rasul dan seorang kudus dari masa ke masa, hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya bersatu rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dan Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang Yang menghapus menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Anak domba Yang Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah berilah kami. kami berilah kami jalan. Inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tuhan, saya tidak pantas yang datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka Allah disembuh dari segala penyakit dan bebas dari corona. Amin. Doa komini batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh dalam sakramen aku mencium
Serena istri datang merasa kurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati. Hadir di sini, aku mengharap dan bersama Tuhan diriku. Terpisah daripada Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami telah menyambut santapan surgawi. Semoga kami semakin menjadi serupa dengan Putra-Mu yang sudah Kau tampakkan kemuliaannya dalam peristiwa gemilang di atas Gunung Tabor. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa bersama-sama. Semoga ini semuanya berkat bagi semuanya. Ada Arka di sana, ada Fado, ada Nia, ada Bu Sisil, ada Suster Ervin, ada Diakon Masingkon, dan juga ada saya. Dan tidak lupa induknya yaitu Ibu yang sekarang sendirian di Klaten. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, rela, legowo karena usia dan karena keadaan tidak bisa hadir di Jakarta. Yang penting semangat, doa Ibu, Ibu sangat membantu untuk kita semua. Mari kita berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Dewi Maria, tentu gegam Raja